Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamita Bana Putri dari Teknik Kelautan Universitas Tanjung Pura. Ini mata kuliah Mekanika Gelombang Air. Isi PPT ini adalah resume saya, hasil saya lihat dari video yang diberikan oleh dosen. Ini resume saya, tipe and offshore structure. Ini ada kekuatan gelombang. Memuat gelombang pada struktur lepas pantai adalah yang paling penting dari semua beban lingkungan. Penentuan kekuatan ini membutuhkan solusi dari dua masalah yang terpisah, meskipun saling terkait. Tahap pertamanya ini adalah perhitungan kondisi laut. Keadaan laut itu dihitung dengan menggunakan dan idealisasi profil permukaan gelombang dan pemberi kinematik gelombang oleh teori gelombang yang tepat. Yang kedua adalah perhitungan kekuatan gelombang pada anggota individu dan pada struktur total. Dua analisis berbeda dan total. Ini ada analisa gelombang tunggal desain. Gelombang desain ini biasa juga disebut dengan gelombang reguler, dengan tinggi dan periode tertentu yang ditentukan. Pasukan ini karena gelombang ini dihitung menggunakan teori gelombang orde tinggi. Biasanya gelombang 100 tahun yaitu gelombang maksimum dengan periode pengembalian 100 tahun. Ini dipilih. Tidak ada perilaku dinamis dari struktur yang dipertimbangkan. Analisis statis ini sesuai ketika periode gelombang dominan jauh di atas periode struktur. Ini adalah kasus gelombang badai ekstrim yang bekerja pada struktur air dan analisa gelombang acak. Jadi di sini yang mereka lakukan adalah mereka berbicara tentang analisis statistik pada gelombang dasar. Analisis statistik ini dilakukan berdasarkan diagram sebaran gelombang untuk lokasi platform lepas pantai. Jadi analisis statistik ini dilakukan untuk lokasi di platform lepas pantai. Spektra gelombang yang sesuai didefinisikan untuk melakukan analisis dalam domain frekuensi. Spektrum gelombang yang tepat digunakan untuk menghasilkan gelombang acak. Jika analisis dinamis untuk pemuatan gelombang ekstrim diperlukan untuk struktur perairan dalam. Dengan metode statistik, gaya maksimum yang paling memungkinkan selama masa struktur dihitung menggunakan teori gelombang linier. Pendekatan statistik dipilih untuk menganalisis kekuatan kelelahan dan respon dinamis dari platform lepas pantai. Di sini ada negara laut. Jadi, ada beberapa asumsi yang didasarkan pada teori-teori ini, yaitu teori menggambarkan gelombang. Teori gelombang menggambarkan gelombang kinematika, yaitu kecepatan dan percepatan partikel air berdasarkan teori potensial. Gelombang diasumsikan dengan jambul panjang. Mereka dapat dideskripsikan dengan bidang aliran dua dimensi dan dikarakteristikkan oleh parameter yang berbeda. Tinggi gelombang ini dilambangkan dengan H, periode gelombang dilambangkan dengan D, kedalaman air dilambangkan dengan D, jumlah gelombang dilambangkan dengan K, frekuensi lingkaran dilambangkan dengan W, dan frekuensi siklik dilambangkan dengan F. Ada common wave theories. Teori lapangan linier. Ada 5 teori lapangan linier, yaitu menyalakan teori orde kelima. Yang kedua itu ada teori gelombang soliter. Yang ketiga itu ada teori cinoidal. Yang keempat itu ada teori fungsi aliran sayang, dan yang terakhir ada teori numerik oleh Chapelier. Ini semuanya teori lapangan linier. Water particle kinematics. Gelombang permukaan laut ini dihasilkan di lokasi lepas pantai manapun oleh tarikan angin di permukaan air. Perlu untuk merealisasikan data gelombang permukaan ke kecepatan, percepatan, dan tekanan air partikel di bawah teori gelombang. Airy menyajikan teori gerak gelombang yang relatif sederhana. Dia mengambil bentuk gelombang sinusoidal yang tingginya H itu tinggi dilambangkan dengan H, kecil dalam perbandingan dengan panjang gelombang dan kedalaman air. Meskipun tidak sepenuhnya berlaku untuk gelombang desain tipikal yang digunakan dalam rekayasa struktur lepas pantai,
Teori airi ini layak untuk perhitungan awal, ketinggi permukaan laut. Potensi kecepatan tidak memenuhi persamaan Laplace tetapi memenuhi kondisi batas permukaan bebas dinamis. Nah, oleh karena itu dalam banyak situasi fisik teori linier, bahkan dengan modifikasi perdagangan tidak memadai untuk menggambarkan partikel air kinematika sepenuhnya. Oleh karena itu, beberapa teori tingkat tinggi diminta untuk mendapatkan partikel kinematik permukaan dan air yang lebih baik. Ada current forces, ada tidal, sirkulasi dan arus yang dihasilkan Strom ketika pengukuran medan tidak cukup tersedia. Saat ini, velocity saya dapat diperoleh dari berbagai macam. Pada desain anjing lepas pantai, efek arus superimposition pada gelombang diperhitungkan dengan menambahkan kecepatan fluida yang sesuai. Terus ada marine growth. Pertumbuhan laut ini diakumulasikan pada anggota yang terendam. Efek utamanya itu adalah meningkatkan gaya gelombang pada anggota dengan meningkatkan tidak hanya area yang terekspos dan volume, tetapi juga koefisien drag karena kekasaran permukaan yang lebih tinggi. Di samping itu, meningkatkan unit-unit anggota resisting dalam beban gravitasi yang lebih tinggi dan frekuensi anggota yang lebih rendah. Tergantung pada lokasi geografis, ketebalan pertumbuhan laut dapat mencapai 0,3 meter atau lebih. Di sini ada sea flood movements. Pergerakan dasar laut dapat akurat sebagai hasil dari proses geologi aktif. Tekanan gelombang Strom, gempa, pengukuran tekanan di reservoir, produksi, dan lain-lain. Beban yang dihasilkan oleh gerakan seperti itu mempengaruhi desain tumpukan, tetapi jakit juga. Kekuatan seperti itu ditentukan oleh studi geoteknis penyelidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.